Kajian Dalilul Falihin, kitab Syarah Riyadhus Shalihin, bab ke-8 ya, tentang istiqomah. Yang kemarin itu baru ayat-ayatnya ya. Tentang istiqomah yang dimuat di sini ada 3 ayatnya. Ya, yang pertama surat Hud ayat 112 yang isinya berupa perintah, intinya perintah istiqomah. Kemudian surat Fusilat 41 dan Al-Ahqaf 13-14. Nah, 2 surat ini isinya tentang keutamaan istiqomah. Jadi perintahnya ada gitu ya di dalam Al-Quran dan keutamaannya. Nah, keutamaannya yang kemarin itu ya, ini diulas sedikit nih ya tentang ayatnya. Keutamaan istiqomah itu ya, Allah berfirman, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya, janganlah takut dan jangan bersedih, bergembiralah dengan janji dari Allah ya, bergembiralah dengan surga, artinya ini yang akan didapatkan. Dan jangan takut, jangan bersedih itu ya, jangan takut ketika saat datangnya kematian ya, saat didatangi malaikat maut. Dan jangan bersedih itu ala ma khalaftum min ahlin wa waladin. Janganlah risau, resah, sedih gitu ya dengan yang ditinggalkan, yaitu istri, anak dan yang lainnya. Allah lah yang menjamin mereka. Nah, ini kan keutamaannya, berartinya ketika kematiannya, ketika didatangi malaikat ya, ketika kematiannya lah itu ya. Dan setelah kematian ya, yang dimaksud wala tahzanu itu adalah jangan mengkhawatirkan tadinya. Jangan khawatir, cemas, risau, takut, sedih, bagaimana gitu ya, istri, bagaimana anak. Ya kalau istri bagaimana suami, suami mah roces. Suami mah roces. Alah, ini ya ini kan apa namanya ya, jadi ini sih jadi beban pikiran lah, biar bagaimanapun ya Allah tahu pastinya hal ini terjadi pada manusia. Nah, Allah memberi jaminan asal selama atau ketika hidupnya itu istiqomah, konsisten itu ya. Istiqomah itu konsisten berada di atas as-siratal mustaqim ya, konsisten berpegang teguh mengamalkan, gitulah disebutnya kan ya, konsistennya berpegang teguh mengamalkan dan menjalankan ajaran Islam. Ini keutamaannya, jaminan dari Allah ketika datangnya, ketika tiba waktunya kematian, dan jaminan dari Allah untuk mereka yang ditinggalkan. Nah, ayat Al-Ahqafnya kurang lebih sama ya. Yang kemarin ya tidak perlu dibahas lagi, sebetulnya belum dibahas secara ini ya. Tapi isinya sama ya. Yang istiqomah itu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dijamin oleh Allah tidak akan ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan juga tidak akan ada rasa sedih. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah penghuni surga, khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini di Al-Ahqafnya ya, yang barusan. Ya, itulah balasan atas apa yang mereka kerjakan, yaitu dengan istiqomahnya itunya ya.
istiqomah gitu dengan apa yang mereka kerjakan. Jadilah jaminan dari Allah. Nah, sekarang hadisnya nih. Ada duanya. Hadis yang pertama nih, pendek nih hadisnya nih. An Abi Amrin wakila Abi Amarota Sufyan bin Abdillahi radhiyallahu an, dari Abu Amr, atau ada juga yang mengatakan ini Abu Amaroh, namanya Sufyan bin Abdullah. Ya, namanya Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qultu ya Rasulullah, qul li fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billahi tsumastaqim. Hadisnya riwayat Muslim. Dia berkatanya Abu Amaroh, tadi ada yang menyebut Abu Amr, ada juga yang menyebut Abu Amaroh. Nah, dia berkata, saya berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam, atau di dalam Islam, tentang Islam atau di dalam Islam ini satu perkataan, la as'aluhu anhu ahadan goeroka. Ya, katakanlah kepadaku tentang Islam ini satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi tentang hal tersebut kepada siapapun selain kau. Kurang lebih demikian ini perkataannya. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam ini satu perkataan yang aku tidak akan menanyakannya lagi tentang hal tersebut kepada siapapun selain kau. Qala Rasulullah SAW menjawab, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, demikian hadisnya, pendek dia. Sekali lagi ini terjemahnya nih, hadisnya sangat pendek tapi maknanya sangat luas. Ini nih ya, maknanya sangat luas. Nanti berdasarkan ini ya, penjelasan dari kitab Dalilul Falihin ini, itu tadinya yang dimaksud dengan perkataan yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada siapapun tentang hal tersebut. Ini sekali lagi terjemahnya demikian nih, dari Abu Amaroh atau Abu Amr, Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, nah aku berkata kepada Rasulullah SAW, ya wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan gitunya di dalam Islam ini yang aku tidak akan menanyakannya lagi tentang hal tersebut kepada siapapun selain kau. Nah, inilah yang dari Rasulullahnya ini. Rasulullah bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, kalau tentang istiqomahnya sangat jelas, berartinya tentang istiqomahnya sudah sangat jelas di hadis ini. Rasulullah SAW memerintahkan demikian kepada Abu Amr, istiqomahlah. Nah, tapi kan sebelum istiqomah itu Rasulullah mengatakan apa sebelumnya? Nah, di situ berarti istiqomahnya. Nah, istiqomahnya itu adalah diawali dulu itu dengan ini, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Hanya itu yang dikatakan oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Sufyan, berimanlah kepada Allah atau aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah. Kan istiqomahnya itu dengan yang sebelumnya, yaitu aku beriman kepada Allah. Nah, ini yang apa namanya ya, yang
sebetulnya hadisnya ini hadis sabda Rasulullah gitu, berarti yang namanya beriman itu kan bukan hanya, berarti bukan hanya apa yang ada di dalam hati. Ya, bukan hanya apa yang ada di dalam hati. Apalagi itu kan di hadis yang mananya, hadisnya yang saya ingat itu riwayat Ibnu Majah. Rasulullah SAW menyabdakan kan iman itu takrirun bil qalbi. Nanya ari spabulit ya guys ya. Takrirun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil jawari atau bil arkan. Nah, seperti itu berarti yang disebut beriman. Apa sih yang disebut beriman? Ya ternyata kan beriman itu dengan segala berartinya konsekuensinya. Kalau beriman kepada Allah itu bagaimana? Dengan segala konsekuensinya, dengan segala implementasinya gitu dari yang namanya beriman kepada Allah. Seperti hadis ini nih ya, berarti ini bukan hanya beriman, berarti dalam arti percaya ya lah, misalnya percaya Allah itu ada ya, percaya tentang hal yang mendasarnya, percaya bahwa Allah itu ada wujud gitu kan salah satu sifat Allah itu wujud. Percaya Allah itu ada ya. Kemudian percaya tidak ada Tuhan selain Allah ya. Titik. Tidak sampai di sana, berarti yang namanya beriman itu tidak hanya sampai di sana. Kita lihat hadis-hadisnya yang mengatakan beriman kepada Allah, misalnya yang ini. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ada beberapa perkara yang terkait dengan sabda Rasulullah. Rasulullah menyabdakannya dengan diawali itu dengan yang barusan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, yang dimaksud beriman di sini seperti apa? Ya bukan hanya sekedar percaya, tapi konsekuensi itu dari percaya kepada Allah itu seperti apa? Panjang, berarti sangat panjang urusannya, seumur hidup berarti. Karena Rasulullah sendiri di dalam hadis Ibnu Majah itu menyabdakan iman itu ternyata kan bukan hanya sekedar meyakini, mempercayai dengan hati, tapi ditambah. Nah, ini implementasinya, ini lanjutannya. Kalau hatinya sudah mempercayai, maka takrir wa ikrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Nah, hadis yang barusan misalnya yang terakhirnya yang saya sebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Ada beberapa perkara nih yang disebut seperti ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Ada juga yang diawali dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir itu fal yukrim doifahu, hendaklah dia menghormati tamu. Fal yukrim jarohu, hendaklah dia menghormati tetangga. Nah, tentunya yang dimaksud di barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir itu dengan segala konsekuensinya kalau percaya, kalau beriman. Nah, di sini juga sama. Ini sependek ini gitu ya Rasulullah SAW menyabdakan. Artinya ini mencakup seluruhnya. Abu Amr mengatakan, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku ya tentang Islam, di mana satu perkataan yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada siapapun selain engkau. Berimanlah kepada Allah. Ternyata gitu kan yang dimaksud beriman itu ya yang tadilah dengan segala konsekuensinya. Bukan hanya sekedar percaya, beriman kepada Allah dengan segala konsekuensi, implementasi, aplikasi dan semuanya lah gitu ya, dari yang namanya beriman. Kemudian setelah itu istiqomah, konsisten lah.
Itu yang dinasihatkan Rasulullah SAW-nya di sangat pendek nih, makanya hadisnya tapi maknanya. Nah, inilah mungkinnya salah satu contoh kalau sabda Rasulullah SAW itu sebutannya jawamiul kalim. Kalimatnya pendek tapi maknanya, artinya kan tuntutan konsisten ini. Tuntutan konsisten dari keyakinannya, percaya, beriman kepada Allah. Konsistenlah dengan hal tersebut. Kan ini konsekuensinya seumur hidup. Karena yang beriman, ya, yang namanya beriman itu bukan hanya sekedar percaya. Satu lagi ini tambahan nih ya, hadis yang mengatakan demikian ya, beriman ternyata yang maksudnya bukan hanya percaya nih, dengan segala konsekuensinya dari beriman tersebut. Hadis yang ini nih. Man asya ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in kataballahu alaih. Man ahabba ayyuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah fal kaditu teh itu fal yudrik maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Nah, ini di sini juga disebut ada dua nih. Yu'minu billahi di ujung hadisnya, hendaklah dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, ini juga ya, hadis ini seolah-olahnya kalau hanya dikatakan beriman itu percaya, menasa gampang-gampang teuing. Ya, asal percaya saja. Padahalnya yang dimaksud inilah jawamiul kalim. Rasulullah SAW menyebutkan hanya ucapkanlah oleh kamu aku beriman kepada Allah. Kan dengan mengucapkan demikian, dengan tertanam malah bahkannya dengan tertanam di dalam hatinya beriman kepada Allah, nah itu kan menuntut konsekuensi. Nah yang terakhir nih hadisnya yang barusan barang siapa hidup dalam satu kebiasaan. Ya hidup barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, maka dia akan mati pada kebiasaan tersebut. Nah sebut lamun tukang ulin ya ulin. Nah nanti matinya ulin, mati dalam kebiasaan tersebut. Kalau di sini sebetulnya ada dua lah intinya ya. Barang siapa mati hidup dalam satu kebiasaan, dua sajanya, kebiasaan ibadah, kebiasaan durhaka. Nah, barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, dia akan mati dalam keadaan atau dalam kebiasaan tersebut. Artinya kan membiasakan diri beribadah, itu hiduplah menjadi kebiasaan kan, hidup dalam satu kebiasaan, ibadahlah intinya secara garis besarnya. Di sini kita bagi dua gitu, intinya ibadah dan durhaka itu kepada Allah. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, dia akan mati dalam kebiasaan tersebut. Dan barang siapa mati dalam satu kebiasaan, kataballahu alaihi, maka Allah akan mencapnya sebagai ahli kebiasaan tersebut. Jadi sebutannya capnya orang ini gitu ya, capnya apa nama mereknya mereknya. Jadi Allah akan memberi cap kepada orang ini, dia ahli ibadah, dia ahli maksiat. Nah, barang siapa nih di lanjutannya, barang siapa yang sangat itulahnya, barang siapa yang sangat menginginkan dijauhkan, diselamatkan dari siksa neraka dan masuk surga, hendaklah fal yudrik maniyatuhu, maka hendaklah usahakanlah ketika maut itu datang kepada dirinya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tak beriman kepada Allah dan hari akhir itu jangan dianggap enteng sabda Nabi ini, jangan hanya dianggap sekadar percaya ada akhirat, percaya dengan segala konsekuensinya. Ya ini sebetulnya hadis tersebutnya sangat relevan nih, sangat erat kaitannya, sangat relevan sejalan dengan ini hadis yang ini. Ini hadis yang barusannya sekali lagi nih ya yang ya Allah, nah ya teh asap papukat gitu Pak Bulit leugit ka karage bieu man mata man mata teuing candahar itu beneran. Aduh,
Man asya ala syai'in mata alaihi waman mata ala syai'in kataballahu alaihi. Barang siapa hidup dalam satu kebiasaan, maka dia akan mati dalam kebiasaan tersebut. Dan barang siapa mati dalam satu kebiasaan, Allah akan mencap orang itu sebagai ahli kebiasaan tersebut. Man ahabba an yuzahzaha anin nar wa yadkhulal jannah. Barang siapa yang sangat menginginkan diselamatkan dari siksa neraka dan masuk surga, maka usahakan fal yudrik maniyatuhu. Maka usahakanlah ketika maut itu datang kepada dirinya, wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia sedang dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah sekarang nih dari hadis ini. Dari hadis tuh. Ini pokok bisa nih tuh ya, Pak Boliti. Dari kitab ini nih, kitab Dalailul Falihin, terutama ini penjelasan tentang ini sangat menarik nih ya. Penjelasan tentang perkataan Abu Sufyannya dulu nih. Abu Sufyan itu kepada Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu kalimat, satu perkataan gitulahnya. Tentang Islam ini gitu, di dalam Islam ini satu perkataan yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada siapapun selain kau. Itu yang diminta oleh Abu Amr-nya. Itu yang diminta oleh Abu Amr. Ternyata Rasulullah itu kan sebegitu pendeknya. Katakanlah amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Kan itu kan, hanya itu kan. Sementara sumastaqimnya bukan kamu katakan istaqim, bukan. Satu kalimat, ucapkanlah satu kalimat yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada siapapun. Nah Rasulullah mengatakan, katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Hanya itu sebetulnya. Berapa huruf? Berapa kata? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. 4 tuh, hanya 4 kata, satu kalimat, 4 kata. Tentu ini sangat pendek. Katakanlah kepadaku satu perkataan, satu kalimat yang aku tidak akan menanyakannya lagi kepada siapapun. Nah Rasulullah mengatakan, katakanlah aku beriman kepada Allah. Setelah itu kan ini lanjutannya perintah, bukan yang diucapkan. Selanjutnya setelah mengatakan demikian, Rasulullah memerintahkan sumastaqim, kemudian istiqomahlah kamu dengan itu tuh, dengan amantu billah itu, istiqomahlah dengan itu. Ini sangat-sangat jawamiul kalim itunya, yang ini kalimatnya sedemikian pendek. Kita lihat nih penjelasan ininya di kitab Dalailul Falihin tentang ini nih, perkataan Abu Sufyan itu ya, perkataan Abu Sufyannya dulu. Kul li fil Islam ae fi dinihi wa syariatihi. Ya katakanlah kepadaku tentang Islam, yaitu tentang agama Islam dan segala macam syariatnya. Katakanlah kepadaku, ini maksudnya fil Islam itu fi dinihi, yaitu tentang agama Islam itu dan segala ajarannya berarti. Katakanlah kepadaku tentang Islam dan segala syariatnya dan segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itu maknanya nih ya, ini penjelasan dari kitab ini. Dan sahabat ke palintar gini, sahabat ke paronok ari ngomong teh, tapi maknanya ternyata sahabat juga sama gitu ya, perkataannya sahabat juga sama. Pastilah sangat terpengaruh nih ya oleh Rasulullah SAW. Para sahabat pun kalau bicara seperti ini juga tidak panjang, tidak ngayayai, tidak panjang, tidak ngayayai dan sebagainya, muter ngurol kuriling nepi ka batur teh ayo ngareng ngomong geus sila, tapi batur teh kekecan ngarti itu ngomong naon jelema teh. Nepi kesimpulan jelaskan itu diterangkeun. Paronoknya para sahabat hanya mengatakan demikian, katakanlah kepadaku satu perkataan fil Islam. Ini yang dijelaskan itu qaulan fil Islam. Yang dimaksud dengan fil Islam itu adalah fi dinihi wa syariatihi, tentang Islamnya, tentang Islam dan segala syariat, segala ketentuan di dalamnya.
Satu perkataan, ya kaulan itu satu perkataan. Ini nih maknanya nih ya. Kaulan yang satu perkataan yang seperti ini, jami'an lima anin dini. Satu perkataan yang mencakup seluruh makna yang namanya agama Islam. Nah, makanya itu tadi di awal saya katakan amantu billah itu konsekuensinya seumur hidup, berarti kalau sudah beriman kepada Allah ada konsekuensinya. Jadi jangan seperti ini berarti ya, meskipun ya inilah yang banyak terjadi. Yang ini nih, kalau orang Islam, karena kan seseorang itu dikatakan muslim atau bukan, seseorang itu beragama Islam atau bukan, itu kan hanya dengan dua kalimat syahadat. Ya hanya dengan dua kalimat syahadat. Kalau seseorang kalau orang kafir, orang yang agamanya bukan Islam, kemudian masuk Islam, caranya kan ganti keyakinan, ganti akidah sebetulnya. Kalau diucapkan, kalau di depan orang, malah katakanlahnya di depan orang gitu, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Di mana dua kalimat syahadat itu kan isinya adalah akidah, pengakuan dan keyakinan. Yang pertama, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, pengakuan dan keyakinan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nah, setelah demikian terus bagaimana? Setelah mengganti keyakinan, katakanlah setelah mengucapkan demikian, itu sudah berubah jadi orang Islam. Masuk Islam itu dengan dua kalimat syahadat, yang sebetulnya intinya bukan ucapan sih ya, tapi mengganti keyakinan yang ada di dalam hati. Dengan kalau diucapkan lah misalnya ya, dengan mengucapkan demikian itu orang kafir tadi sudah berubah menjadi orang Islam. Tapi kan Islam itu ini yang dimaksud tentang Islam dan segala ketentuan, ketetapan, syariat, aturan di dalamnya. Kalau dua kalimat syahadat bagi orang kafir tadinya, bagi orang kafir yang masuk disebutnya lah orang kafir masuk Islam. Jadi dua kalimat syahadat itu dalam tanda kutipnya itu pintu gerbangnya untuk masuk Islam. Nah, setelah masuk bagaimana? Apa setelah masuk itu mau diam di lawang, cicing di lawang panto? Setelah menjadi orang Islam dia nggak sih boga eta unggul, hanya memiliki dua kalimat syahadat. Itu kan ada konsekuensinya. Kalau mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, jadi konsekuensinya bagaimana? Artinya ucapannya, amalannya tidak boleh berbeda, tidak boleh bertentangan dengan apa yang diyakininya, yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ucapannya, amalannya tidak boleh berbeda dengan yang diyakininya bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu bukan hanya sekedar untuk diyakini tok. Titik kuenya geus kadinya teh. Kalau saya gambarkan kan andainya seseorang itu kalau Islam ini diibaratkan sebuah gedung gitulah. Orang mau masuk Islam, anggap mau masuk sebuah gedung. Kan ada pintunya, berarti nah untuk masuk Islam gitu, untuk masuk ke gedung itu pintunya itu adalah dua kalimat syahadat. Setelah membaca dua kalimat syahadat dia sudah masuk, dia sudah ada di dalam, tapi kan baru di depan pintu. Apa mau terus di situ? Cicingnya di lawang. Asup Islam, si cicing di lawang. Padahal kan tuntutan Allah diantaranya di surat Al-Baqarah ayat 208. Udkhulu fisilmi kafah. Kalau masuk Islam jangan hanya diam di depan pintu, tapi masuklah itu ke dalam Islam ini secara menyeluruh. Masuk gitu ke dalam itu, masuklah ke dalam Islam itu. Ya itulah, masuklah ke dalam aturannya Islam. Di dalam Islam ini bagaimana, ketentuan di dalam Islam bagaimana, ketentuan, aturan, ketetapan, amalan di dalam Islam. Bukanlah hanya cicing di lawang panto. Banyak ini orang Islam yang demikian.
Karena akidahnya, iya akidahnya dua kalimat syahadat, tapi dia tidak masuk ke dalam Islam. Jadi tidak tahu, anggaplah banyak yang tidak tahu syariat Islam, ketentuan, aturan, adab di dalam Islam, karena ya hanya di depan pintu diamnya. Ya hanya di depan pintu itu masuk Islam, guys. Asal punya dua kalimat syahadat sebagai muslim, iya. Ini amantu billah, aku beriman kepada Allah. Apa aja cukup dengan aku beriman kepada Allah. Dia sebenarnya kita unggul. Terus istiqomahnya di mana? Perintah Rasulullah itu kan ucapkanlah amantu billah. Itu yang diucapkannya hanya itu, amantu billah. Di hadis ini berikutnya bukan yang diucapkan, tapi Rasulullah memerintahkan dengan amantu billah, dengan aku beriman kepada Allah, istiqomah nih dengan hal tersebut, aku beriman kepada Allah. Artinya kan seumur hidupnya jangan lepas dari aku beriman kepada Allah. Seperti apa yang namanya beriman? Ya tadi konsekuensinya, implementasinya itu seumur hidup. Nah, karena sebetulnya yang dimakna nih ya, makna dari ucapkanlah kepadaku satu perkataan yang seperti apa? Ini nih penjelasannya. Satu perkataan di dalam Islam ini yaitu perkataan jami'an lima'aniddin yang mencakup seluruh makna-makna agama Islam ini. Itu maknanya bahwa amantu billah itulah sebagai landasan, pondasi dasar yang mencakuplah seluruh yang ada di dalam Islam itu karena beriman kepada Allah. Contohnya juga yang ini, contohnya satu lagi nih. Ini juga beberapa kalinya sering ini diungkap. Karena yang ada di hadis ini, itu yang hadis yang ini nih. Bukhari juga ada, ini riwayat Bukhari nih. Jika ada seseorang yang membuang duri dari jalan karena yang ini nih, karena beriman kepada Allah. Nah, membuang durinya itu kan implementasi dari iman. Ya, barang siapa membuang duri dari jalan karena beriman. Ini contoh nih, yang namanya aku beriman membuang duri saja karena beriman. Barang siapa membuang duri, jika ada seseorang membuang duri dari jalan karena beriman kepada Allah. Jadi kan jelasnya hadis ini menunjukkan melakukan pekerjaan tersebut, yaitu membuang duri dari jalannya, itulah implementasi dari aku beriman kepada Allah. Karena beriman kepada Allah itu di mana berarti membuang duri dari jalan ini itu termasuk apa yang ada di dalam Islam. Membuang duri dari jalan, ya duri, kaca, paku dan sebagainya lah yang membahayakan itu dari jalan, itu bagian dari Islam. Maka kalau itu bagian dari Islam, amantu billah berarti aku beriman kepada Allah, itu salah satu. Membuang duri, membuang paku, membuang apapun ya dari jalan. Kalau hadisnya yang barusannya, jika ada seseorang membuang duri, paku atau apapunnya dari jalan karena beriman kepada Allah, sebetulnya itu sebenarnya sampai di situ sudah cukup nih, yaitu dia melakukan demikian, dia melakukan membuang duri, paku atau kaca atau apapun dari jalannya itulah yang namanya konsekuensi, itulah implementasi dari aku beriman kepada Allah. Nah, jika membuang duri dari jalannya itu karena beriman kepada Allah, maka Allah menyanjung, Allah memuji tinggi lah gitunya, Allah memuji, menyanjung orang itu dan mengampuni dosanya. Ini tata contohnya, saya kira ini sangat kena gitunya. Yang disebut aman itu apa? Karena di hadis ini yang diucapkan oleh Rasulullah kepada Abu Amr itu hanya demikian. Katakanlah aku beriman kepada Allah.
Pasti ini pasti sebetulnya kan ada konsekuensinya kalau sudah beriman kepada Allah terus harus bagaimana? Tidak cukup berarti kan hanya yang tadilah, tidak cukup itu seseorang itu kalau masuk Islam atau ya masuk Islam itu seperti dulu para sahabat gitu kan, banyak kan yang asalnya jahiliyah, asalnya kafir lalu masuk Islam seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar, semuanya juga. Abdurrahman bin Auf itu kan asalnya mereka kafir terus masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, apa cukup sampai di situ kan enggak? Atau seperti Ibnu Umar, Ibnu Abbas misalnya, dia ini mereka itu lahir di saat orang tuanya sudah beragama Islam, ya mereka jadi muslim lah sejak lahir. Mereka tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti orang tuanya mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda merubah agama, merubah akidah dari kafir masuk Islam. Nah, artinya apakah memang yang disebut beragama Islam itu apakah memang pindahan? Itulah pindahan dari kafir pindah agama, atau yang lahir di dalam keluarga muslim. Artinya ya sama saja. Yang artinya yang beragama Islam kan tidak cukup hanya dengan 2 kalimat syahadat ada di dalam hatinya. Kemudian bagaimana ketika membuang duri dari jalan pun itu harus karena amantu billah, karena aku beriman kepada Allah. Kalau melakukan pekerjaan tersebutnya membuang duri dari jalan, banyak orang yang melakukan demikian. Tapi kan yang didapat keutamaan, dapat pahala, dapat balasan dari Allah, disanjung, mendapat pujian yang tinggi dari Allah dan diampuni dosanya itu kalau melakukan demikiannya itu karena beriman kepada Allah. Orang kafir juga ada yang melakukan demikian. Melihat duri, melihat paku, melihat pecahan kaca mungkinnya di jalan atau apapun yang membahayakan, diambil lalu disingkirkan, dibuanglah ke tempat yang aman. Orang kafir juga ada yang melakukan demikian. Tapi kan mereka melakukan demikiannya itu bukan implementasi dari aku beriman kepada Allah. Landasan amal mereka adalah sosial. Wah, ini bisa membahayakan orang lain. Nggak ada pujian dari Allah kalau bukan karena amantu billah. Gak ada pujian, gak ada janji dari Allah diampuni dosanya. Enggak, Allah gak menjanjikan demikian. Kembali lagi ke sini nih. Ucapkanlah kepadaku satu ucapan, ya ucapan yang jami'an lima anidin, satu ucapan yang mencakup seluruh makna, seluruh tadinya segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam. Tadi amantu billah itulah yang mencakup. Wadihan fi nafsihi yang sudah jelas tanpa perlu tafsir lagi. Sebetulnya ini bermakna darinya penjelasan penulis kitab ini. Satu ucapan yang mencakup seluruh makna, seluruh apa yang ada di dalam agama Islam. Wadihan fi nafsihi nya kalimat yang sudah jelas itu dengan sendirinya tanpa perlu penjelasan tafsir lagi. Bihaitsu la yahtaju ila tafsirin goerika, yang tidak perlu lagi penjelasan tafsir selain darimu. A'malu alaihi wa aktafi bihi, yang akan aku amalkan dan aku cukup dengan hal tersebut. Ini sekali lagi nih maknanya. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu ucapan yang, nah seperti ini maknanya, satu ucapan yang seperti ini, yaitu satu ucapan yang mencakup seluruh apa yang ada di dalam agama Islam ini. Tidak perlu lagi penjelasan siapapun. Dimana dengan kalimat itulah aku akan beramal dan cukuplah dengan kalimat tersebut. Nah maka maknanya jadi membuang duri dari jalan cukuplah dengan karena amantu billah. Ya, cukup dengan kalimat tersebut aku akan mengamalkannya dan cukuplah bagiku kalimat tersebut yaitu amantu billah.
Yang tadi juga sama berarti maknanya ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi seseorang kalau di hadis ininya barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Dia berbicara yang baik itu karena beriman kepada Allah, karena amantu billah. Dia diam tidak mau bicaranya karena kalau bicara ini buruk. Dia tidak bicaranya itu karena amantu billah. Nah, kalau sudah demikian, Rasulullah memerintahkan istiqomahlah, konsisten gitunya, istiqomahlah, konsisten dengan amantu billah. Itulah pondasi, itulah landasan, itulah apa namanya yang menjadi apa namanya ya, yang menjadi pondasi, landasan, sandaran di seluruh amal kamu selama hidup di dunia. Semuanya itu amantu billah, semuanya itu karena aku beriman kepada Allah. Seluruh amal nih ya, seluruh amal selama hidup di dunia itu ini sangat mencakup nih. Jami'an lima anidin, satu kalimat yang mencakup seluruh apa yang ada di dalam agama Islam ini. Ya, dengan contoh-contoh barusan ya, membuang duri dari jalan, amantu billah. Itulah implementasi dari amantu billah. Melakukannya itu karena aku beriman kepada Allah. Atau hadis-hadis yang barusan ya, beriman yang bicaralah yang baik atau dia menghormati tamu, menghormati tetangga. Kemudian yang hidup dalam satu kebiasaannya itu karena apa? Karena beriman kepada Allah. Kalau karena beriman kepada Allah berarti beriman kepada Allah itu kan dengan konsekuensi segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam itu. Kalau sudah demikian, maka Rasulullah memberi istiqomahlah kamu dengan hal tersebut. Lanjutan lagi ini ya. Satu maknanya demikian, ucapkanlah kepadaku satu perkataan. Kan mintanya demikian, Abu Sufyan mintanya Abu Sufyan deh, Abu Amr. Spabolit. Sufyan mana aslinya? Tadi Sufyan bin Abdullah. Itu kan yang diminta oleh Abu Amr, ucapkanlah kepadaku satu kalimat yang seperti ini maknanya, mencakup seluruh apa yang ada di dalam agama Islam. Jelas dengan demikian, tidak perlu penjelasan lagi. Kalau sudah amantu billah, maka itu apa namanya ya, resikonya gitu kan. Kalau sudah mengatakan amantu billah, resikonya semua artinya menaati, mengikuti, yang mengamalkan, menjalankan yang dari Allah karena beriman kepada Allah. Itu mencakup maknanya, mencakup seluruh yang ada di dalam Islam, di mana aku mengamalkannya dan aku akan cukup dengan hal tersebut. La as'aluhu goeri, la as'alu. Nah, di mana la as'alu maksudnya adalah la yahujuni limastamala alaihi. Nah, yang tidak akan ada siapapun yang bisa membantah, karena ya tidak ada siapapun yang bisa membantah, menyanggah, apalagi mengalahkan itu ya. Limastamala alaihi, karena apa yang ada di dalamnya. Itu yang di dalamnya itu ajaran Islam lah, itunya segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam. Min badiil ihatati wasyumuli wa nihayatil idohi wa zuhuri ila an as'ala Allah. Ini luar biasa sebetulnya penjelasannya ini. Kurang lebih seperti ini ya. Di mana tidak akan ada yang membantah, tidak ada yang bisa membantah karena apa yang ada di dalamnya. Artinya kalimat amantu billah itu kan di dalamnya itu mengandung ini, tidak ada siapapun yang akan bisa membantah. Karena cakupannya min badiil ihatati, karena cakupannya yang sangat badi teh hebat, apanya hebat. Wah, itu yang sangat luar biasa. Wasyumuli, dan sangat betul-betul mencakup dalam arti karena memang di dalam Islam ini yang disebut betul-betul mencakup itu
segala, bahkannya segala, disebutnya segala aspek, segala sendi itu kehidupan manusia, dari katakanlah hal terbesar sampai hal yang terkecil, semuanya tercakup di dalam Islam ini dan tidak akan ada yang bisa membantah. Wan nihayatil idohi, dan sebagai penjelasan apa namanya, puncak gitulah, puncak penjelasan, wa zuhuri ilan as'ala, dan jelas sehingga tidak perlu lagi aku bertanya. Nah itu begininya para sahabat pinter deki Rasulullah. Ini Abu Amr ini meminta Rasulullah katakanlah kepadaku satu kalimat yang mananya seperti ini penjelasannya. Satu kalimat yang sangat mencakup, satu kalimat yang tidak ada siapapun yang akan bisa membantah. Dan dengan kalimat tersebut aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun. Ternyata Rasulullah hanya mengatakan, katakan aku beriman kepada Allah. Cukupnya sakitu ge keur sahabat mah. Katakanlah aku beriman kepada Allah. Ya cukuplah bagi ini siapa nih Abu Amrnya dengan mengatakan demikian. Contoh lain nih yang ini diantara implementasinya nih dari yang namanya amantu billah. Ini nih seorang anak gembala, dia menggembala kambingnya, bukan miliknya, bukan milik orang tuanya, bukan miliknya, dia bekerja gitunya, dia bekerja menjadi seorang penggembala ternak, penggembala kambing. Dia menggembalakan ternak milik orang lain. Nah, ketika dia sedang menggembala, menggembala itu entah kemana gitulah, menggembala kambing artinya jauh itu dari perkampungan. Ya kalau di sana kan di tengah gurun, berarti menggembalanya di tengah gurun gitu, di tempat yang tidak ada siapapun. Nah, Umar bin Khattab menemukan seorang anak gembalanya sedang menggembalakan ternaknya. Umar bin Khattab kemudian menghampiri, bagaimana kalau saya beli kambingnya 1 ekor, kita sembelih dan kita makan sama-sama di sini. Jika anak gembala itu mengatakan, oh tidak bisa, ini bukan punya saya. Ini bukan punya saya hanya bekerja. Artinya ini kambing kan milik orang lain. Saya hanya bekerja menggembalakan ternak orang lain. Itu jawaban si anak gembala tersebutnya. Saya beli 1 ekor, kita sembelih di sini, lalu kita makan sama-sama. Si anak gembala menjawab demikian. Umar bin Khattab kemudian bertanya lagi, ketika sedang menggembala seperti ini, suka ada yang hilang nggak kambingnya? Ada. Karena diterkam binatang buas lah dan lain-lain. Pemiliknya tahu. Dan pemiliknya memaklumi, memang suka terjadi demikian. Ya nanti katakan saja demikian kepada pemilik ternaknya. Bahwa katakanlah demikian, hari ini itu ada ternak 1 yang hilang. Nah, si anak gembala itu kemudian menjawab ini ya. Si anak gembala ini bertahan, tidak mau itu dirayu, katakanlah oleh Umar bin Khattab demikian. Ya kalau begitu katakanlah hari ini kejadian misalnya ada ternaknya yang diterkam binatang buas yang hilang atau bagaimana. Si anak itu mengatakan, kalau begitu, jika demikian Allah itu di mana? Jika demikian itu Allah itu di mana? Artinya maksud jawaban si anak gembala ini, maksud jawaban si anak gembala ini, apa Allah tidak melihat? Apa Allah tidak melihat kalau saya melakukan demikian? Itu maksudnya ya. Kalau begitu Allah itu ada di mana? Emang Allah itu bisa dibohongi? Si anak ini mengatakan dengan makna demikian, artinya apapun yang saya lakukan itu kan tidak bisa lepas dari penglihatan dan penilaian Allah. Emang Allah dianggap gak ada? Emang Allah dianggap gak tahu? Kalau begitu Allah itu di mana? Luar biasa nih Umar bin Khattab atau Ibnu Umar bin Khattab kalau nggak salahnya.
Ibnu Umar bin Khattab apa namanya takjub dengan jawaban si anak gembala ini. Padahal kalau mau melakukan demikian aman lah sebetulnya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang melihat, ini hanya gitulah, hanya antara kita saja, nggak ada yang melihat. Andai si anak gembala itu mau itunya memenuhi permintaan Umar bin Khattab, jual satu dia dapat uang, juga makan kambing sama-sama dengan Umar bin Khattab. Tapi dia mengatakan kalau begitu Allah itu ada di mana? Apa Allah itu dianggap tidak ada? Ini Umar bin Khattab takjubnya dengan jawaban si anak gembala tersebut. Kemudian Umar bin Khattab justru malah memberikan, kalau begitu ini ada sedikit makanan dan air untuk kamu. Anak gembala itu menjawab, maaf saya sedang saum. Wah, semakin takjub. Maaf saya sedang saum. Apa kamu tidak lapar, tidak haus gitu, harus menggembalakan dengan kondisinya di gurun lah, dengan yang panas hausnya seperti apa gitu saumnya, sementara kan harus menggembalakan ternaknya. Kurang lebih kalau nggak salah ini jawaban si anak itu, kalau saya tidak saum lalu bedanya saya dengan kambing apa? Alah, saya saum ini karena kalau tidak saum lalu bedanya saya dengan kambing yang saya gembalakan apa? Kalau bahasa Sunda memberen abdi nada domanya tuh. Kambing istirahat, abdi leleson. Bari sapopoe kan tiap hari kan abring-abringan jeung doma, alah kan unggal poe abring-abringan teh gaul teh jeung doma. Pira ku abdi kudu seru jeung doma. Akhirnya Umar bin Khattab itu memberikan hadiah lah kepada si anak gembala tadi. Nah ini juga nih, ini diantara contohnya sangat jelas, itu sangat nyata, amantu billah dan istiqomah. Si anak ini amantu billah. Ya, si anak gembala ini, aku beriman kepada Allah. Bukan dengan segala konsekuensinya. Bukan hanya sekedar beriman kepada Allah itu, bukan hanya sekedar percaya keberadaannya, percaya tidak ada Tuhan selain Allah, bukan hanya sampai di sana. Ini sampai kepada yakin, muraqabah, itu kan bab muraqabahnya. Muraqabah itu kan yakin bahwa Allah selalu mengawasi si anak itu, nah sampai kepada implementasinya demikian. Padahal piuntungan mah harita ge domba hiji ge lumayan, nanti berapa harganya, belum lagi dapat makan dagingnya, bisa dibakal di daging domba nah. Pokoknya mah piuntungan lah. Itu dapat daging kambing, dapat uang, tapi masalahnya aku di dalam diri ini tah ya iya tah si anak ini amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan ini berarti kan tadi saya katakan ini implementasinya seumur hidup. Kalau sudah mengatakan katakanlah kepadaku sesuatu tentang Islam, berarti segala aturan, ketentuan, ajaran dan adab akhlak Islam sampai ke hal tersebut, semuanya itu diwakili hanya dengan mengatakan aku beriman kepada Allah. Lanjutkan lagi nih dari penjelasan dari sini nih. Qala, ini kata-kata ini nih yang dijelaskan. Qul amantu billah. Ini dijelaskan penjelasan dari perkataan ini ya. Perkataan Rasulullahnya kan yang ini. Katakanlah oleh kamu amantu billah. Hanya 4 kata teh, amantu teh fiil fa'il, billah huruf jar dan majrurnya. Jadi 4 kata gitu isinya kalau dalam bahasa Arab. Secara makna ini 3 amantu billah teh. Ini satu kalimat subjek, predikat, objek, hanya 3. Pendek pisan nih kalimatnya nih. Ini penjelasannya nih. Amantu billah maksudnya adalah jadid imanaka, segarkanlah, perbaharuilah iman kamu, jangan sampai lusuh. Berarti
Jangan sampai lusuh, jangan sampai layu. Kuyu alah apa itu? Jangan sampai lusuh, layu, jadid imanaka. Aman tuh billah itu jangan sampai kendor. Itulahnya jangan sampai kendor, jangan sampai melempem, apa bahasanya melempem gitu. Jangan sampai layu, jangan sampai lusuh, jadid imanaka, terus perbaharui iman kamu. Artinya diperbaharui kan, dan terus tingkatkan itu iman kamu. Ya yaitu dengan satu sebetulnya yang pokok, teruslah tingkatkan ilmunya. Jika kalau bahasa bahasa kita mah ya teruslah ngaji, eureun ngaji mah iman akan turun. Mau dapat dari mana? Karena yang akan menyegarkan iman itu adalah yaitu yang ada di dalam Islam sendiri. Ilmu yang ada di dalam agama Islam itulah yang bisa menyegarkan dan meningkatkan iman, sobat. Tanpa di matak judulnya kan siraman rohani. Kan suka demikiannya namanya siraman rohani. Buat apa sih disiram? Ini kan bisa layu, nanti layu kan. Siraman rohani, coba siraman rohani itu apa isinya? Yang disiramkannya apa? Kalau siraman rohani itu kan berarti kan penjelasan kan, ilmu tentang ajaran tentang agama Islam. Tadi sebutannya benar, itu siraman rohani. Yang disiramnya adalah ruhnya, imannya. Jadid imanaka, perbaharui terus. Ya perbaharui itu disiram, dipelihara, dijaga, ditumbuhkan imannya. Jangan sampai layu, jangan sampai kendor, jangan sampai melempem imannya. Ya itu, dan yang apa namanya ya, media atau alat atau sesuatu itu untuk menumbuhkan iman itu apa? Ya itu ajaran Islam sendiri. Ya artinya kan dengan terus pelajari, dalami Al-Quran dan hadis. Nah Islam itu kan adanya di dalam Al-Quran dan hadis. Di situ kan ada penjelasan tentang Islam. Pelajari, dalami tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang Islam gitulah. Pelajari tentang Islam kan melalui itu kan, melalui ayat Al-Quran, melalui hadis. Nah itu untuk mentajdid, namanya bahasa Arabnya, mentajdid iman, untuk selalu menyegarkan dan menumbuhkan iman, yaitu dengan cara demikian. Siramilah dengan ilmu agama Islam. Dan yang tadi kan, amalkan. Ketika menghadapi situasi demikian, si anak tadi itu kan mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Nggak mau kan melakukan hal yang diminta oleh Umar bin Khattab. Ternyata kan Umar bin Khattab juga nguji, emang Umar bin Khattab ngaco hirupna. Makanya Umar bin Khattab mencuri kambing orang, membeli kambing orang yang tidak jelas itu karena itu bukan pemiliknya. Ternyata Umar bin Khattab itu menguji si anak tersebut, dan Umar bin Khattab luar biasa merasa takjubnya dengan anak tadi. Jangan dikira Umar bin Khattab berbuat demikiannya. Udahlah belilah kambingnya satu. Tinggal katakan, atau Umar bin Khattab kalau begitu mengarahkan menyuruh si anak ini berbuat dosa kalau demikian. Umar bin Khattab itu tadi hanya menguji seorang anak gembala yang ternyata itu dia teguh, dia kukuh dengan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dia yakin apapun, kalau aku melakukan demikian itu hakikatnya aku melakukannya di depan Allah, karena Allah itu maha melihat. Dan maha melihat Allah mah bukan dari kejauhan, mencongok cek bahasa Sunda mah. Apapun yang dilakukan oleh seluruh manusia sebetulnya sinya, katakanlah maksud si anak ini, apapun yang aku lakukan, termasuk yang gitunya, kalau aku melakukan demikian, sebetulnya hakikatnya aku melakukannya itu persis di depan mata Allah. Itu bab muraqabah, tentunya bab muraqabah itu yang demikian.
Nah, ini jaddid imanaka, terus perbaharui, terus segarkan iman kamu. Perintahnya sih demikian, tapi caranya ini bagaimana? Menyegarkan gitu, mentajdid, menjaga, memelihara, menumbuhkan iman. Yaitu dengan cara pelajari, dalami ajaran Islam ini dan amalkan. Mempelajari, mendalami, ya gitunya pelajari, dalami, menyelami itu nepi. Tapi apa yang dipelajari, didalami, diselami itu hanya katakanlah hanya disimpan di memori kepalanya, itu iman gak akan ngaruh ke iman. Gak akan ngaruh ke iman itunya. Imannya tetap saja lemah, imannya tetap saja rendah. Padahal pengetahuannya dalam, pengetahuannya banyak tentang agama Islam. Tapi kan tidak diimplementasikan. Ketika mau beramal sesuatu nggak ada, bukan amantubillah landasannya. Mestinya kan seperti membuang duri dari jalan karena apa? Membuang duri dari jalan itu kan implementasi karena saya beriman kepada Allah. Buang duri dari jalan karena beriman. Di dalam hadisnya pun kan karena beriman kepada Allah. Kemudian ketika berbicara di situ ada saya beriman kepada Allah, amantu billah. Jaddid imanaka, segarkanlah terus gitu iman kamu. Jangan sampai, berarti kan kemana kebalikannya. Jaga, pelihara, tumbuhkan iman kamu. Jangan sampai layu, jangan sampai melempem, itu jangan sampai apalagi pingsan. Terutama mati, iman mati berarti jadi kafir. Iman itu ada artinya di dalam hati setiap muslim dan itu harus dipelihara, dijaga, ditumbuhkan. Bahkan kebetulan kan kemarinnya baru belum lama kan bab tentang halawatul iman, manisnya iman. Itu kalau diibaratkan sebatang pohon kan, manisnya iman itu yang namanya nikmatnya pohon itu kan lah, bukan nikmatnya pohon itu kan bukan pohonnya dimakan, kayu. Kalau pohonnya kayu, ari alpukat teh geunahna kumaha nyanggel mun buahan terus buahna asak tah dahar geura buahna eta geunahna alpo lain tanggalna digorogotan itu. Begitu kan maknanya, demikian kurang lebihnya yang kemarin. Iman itu pohonnya dan nikmatnya memiliki pohon tersebut. Kalau pohon itu berbuah, ya iya we ngeunah teh boga tanggal alpukat. Ya ngeunah teh boga tanggal lengkeng. Aduh teh. Lengkeng teh dua apa gigir-gigir jalu dua nana. Emang ngeunah boga lengkeng? Teu ngeunah buahna lengkeng mah. Nah itu gitunya, ini iman ini kan pohonnya gitu. Kita tumbuhkan, jaga, pelihara, tumbuhkan terus, nanti pohon itu berbuah dan manisnya, nikmatnya memiliki pohon tersebut itu dirasakan dari buahnya, bukan dari pohonnya, bukan dari batangnya, bukan dari dahannya, bukan dari daunnya, dari buahnya. Tapi kan untuk sampai berbuah itu kan si pohon itu harus diurus atau dipelihara, dijaga, ditumbuhkan, disirami. Disirami masalah satulahnya cara untuk menumbuhkannya. Ya disirami, dipelihara. Nah, kalau untuk menumbuhkan iman yaitu dengan cara segala sesuatunya untuk iman itu ini ada di dalam pelajari, dalami, selami agama Islam ini dan amalkan. Itu yang akan menumbuhkan imannya. Jaddid imanaka. Ini nih yang dimaksud dengan amantu billah itu, peliharalah iman kamu. Kurang lebih demikianlah mungkinnya kalau diartikan satu kata mah, peliharalah iman kamu. Mutazakiron biqolbika, zakiron bilisanika, yaitu dengan hati, dengan lisan. Yang menjaga, menumbuhkan iman itu mustahdiron tafasila ma'anil iman. Ma'anil iman syar'i allati marot fi hadisi. Nah, ini sesuai berartinya dengan hadis
ini yang menerangkan malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah menanyakan iman itu apa. Rasulullah kan menjawab rukunnya, dasar-dasarnya beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, Rasulnya, kitabnya, Rasulnya, dan hari akhir. Nah ini semuanya perlu implementasi. Beriman kepada Rasul itu bagaimana, beriman kepada kitab Allah itu bagaimana, beriman kepada akhirat itu bagaimana. Ternyata mentajrid iman, pelajari yang pokok pelajari dulu ilmunya tentu. Ya, pelajari ilmunya, dalami, selami, dan amalkan. Itu iman akan terus terpelihara, iman terjaga, akan terus tumbuh, dan pasti kalau terus tumbuh itu pasti akan berbuah. Dan buah dari iman itu manis. Kemudian perintah istiqomahnya nih, summas takim, itu ini kan perintah dari Rasulullahnya. Kalau sudah demikian, nubiyatah, apabila sudah pelajari, dalami, selami, kemudian amalkan. Nah, kalau sudah demikian, istiqomah. Jadi jangan berhenti. Berarti kan dari sininya jangan berhenti mempelajari, jangan berhentinya disebutnya kan memang harus sampai mendalam kan, mempelajari agama Islam, nggak bisa hanya kulitnya. Berarti jangan berhenti, konsisten lah itunya, pelajari, dalami, selami, dan amalkan. Artinya apa yang sudah ilmu yang sudah didapat itu diamalkan. Kemudian perintah istiqomahnya summas takim. Maknanya adalah ala amali taati wal intihai an jami'il mukhalifati. Kemudian istiqomahlah ala amali ta'ah. Nah, yaitu yang tadi dengan amal-amal ketaatan. Istiqomahlah pada akhirnya kan istiqomah dengan kalimat amantu billah itu pada amal. Terlihat istiqomahnya itu pada amalnya, yaitu amal ala amali ta'ah. Jadi istiqomahlah pada amal-amal ketaatan, wal intihai an jami'il mukhalifati, dan berhentilah dari segala sesuatu yang bertentangan, yang berbeda dengan ketaatan. Berhentilah dari jami'il mukhalifati, ya, berhentilah dari semua yang bukan ketaatan. Berarti ya berhentilah dari semua yang bukan ketaatan. Karena di sini maknanya nih ya, mana istaqim, istiqomahlah. Istiqomah dalam apa? Ala amali ta'ah. Istiqomahlah dalam amal-amal ketaatan. Nah, karena tadi kan yang disebut amantu billah bukan hanya tidak cukup hanya sampai percaya. Amantu billah itu dengan segala konsekuensi implementasinya, dan itu sampai seumur hidup. Dan istiqomahlah yaitu istiqomah yang demikian. Ya, istiqomah dengan sampai implementasinya tadi semuanya istiqomah demikian. Yaitu di dalam amal-amal ketaatan wal intihai an jami'il mukhalifati, dan berhentilah dari kebalikannya. Berarti ya berhentilah dari kebalikannya. Apa? Ya segala sesuatu yang bukan ketaatan. Karena sebetulnya ya, secara di sini yang ini mungkin sangat menggambarkan yang dimaksud barusan. Istiqomahlah dengan amal-amal ketaatan dan berhentilah dari kebalikannya. Apa? Bukan ketaatan berarti. Ya berhentilah dari segala sesuatu yang kebalikannya, itu bukan ketaatan. Nih hadis ini nih sangat menggambarkan nih yang dimaksud demikian. Nah, hadis ini hadis populer nih. Dan juga seringnya di ini terbawa nih hadis ini. Ini hadis yang ini nih. Rasulullah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang menolak. Semua umatku pasti masuk surga kecuali yang menolak, kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau? Siapa yang menolak masuk surga? Nah ini di penjelasan ini nih yang barusan sangat pasnya dengan hadis yang ini nih. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asoni faqad aba.
taat dan kebalikannya di hadis ini nih. Barang siapa taat kepadaku, man ato'ani, barang siapa taat kepadaku dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asoni, nah inilah kebalikannya. Kalau bukan ketaatan itu maksiat berarti. Man ato'ani dakhalal jannah, barang siapa taat kepadaku pasti masuk surga, itulah yang masuk surga. Wa man asoni, barang siapa maksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, man asoni, barang siapa tidak taat kepadaku, sungguh dia itu menolak masuk surga. Hakikatnya dia itu menolak masuk surga. Barang siapa tidak taat kepadaku, hakikatnya dia itu menolak masuk surga. Kan hanya ada dua Rasulullah menyebut di hadis ini, man ato'ani dan man asoni, taat dan kebalikannya. Nah, pemerintah konsisten Rasulullah kepada Abu Amr itu adalah istiqomahlah ala amali ta'ah, dalam amal-amal ketaatan. Itu kan implementasi dari amantu billah. Istiqomahlah di sana. Wal intihai, dan berhentilah an jami'il mukhalifati, dari semua kebalikannya, dari segala sesuatu yang bukan berupa ketaatan. Idzla yata'atal istiqomatu ma'a, ya karena kan tidak ada namanya mau disebut konsisten bagaimana. Kalau sakapeung taat, sakapeung henteu, sakapeung taat, ai kakapeungan mah atuh bukan istiqomah namanya. Kakapeungan ngaranna atuh lain konsisten ada gitu mah. Meskipun ini terkait dengan hal lainnya, apa iya gitu ada apa iya gitu ada manusia yang bisa istiqomah tanpa melakukan kesalahan? Enggak kan ada sih sebetulnya. Tapi kan yang dilihat oleh Allah itu kan usaha untuk istiqomahnya. Karena yang betul-betul tidak ada pelanggaran, maksiat, berbuat dosa, enggak kan ada sebetulnya manusia yang 100% bersih dari dosa. Itu sebetulnya terkaitnya ke hal itu. Tapi intinya itu yang disebut istiqomah itu ya istiqomahlah ala amali ta'ah, dalam amal-amal ketaatan, wal intihai an jami'il mukhalifat, dan berhentilah dari kebalikannya, yaitu segala sesuatu yang bukan ketaatan kepada Allah. Artinya bukan sesuatu yang implementasi dari amantu billah. Nah, implementasi dari amantu billah itu yaitu segala sesuatu yang ada di dalam ajaran Islam. Kalau segala sesuatunya itu berdasarkan dan mengamalkan ajaran Islam, itulah amantu billah. Nah, Rasulullah itu memerintahkan istiqomah di sana. Jauhkan atau berhentilah, itu hindarilah sesuatu yang bukan sebutannya bukan implementasi dari ajaran Islam. Nah, kalau bukan dari ajaran Islam hanya berarti dari yang lain, ini berarti bukan dari Allah. Lalu amantu billahnya di mana kalau begitu? Karena ketika melakukan sesuatu itu bukan dari Allah, yaitu malah mengikuti yang lain, mengikuti selain Allah berarti. Nah, sampai di sana nih penjelasannya nih ya. Istiqomah itu konsisten, lurus kan, apa mustaqim teh lurus, istiqomah teh siratal mustaqim teh istiqomah. Istiqomah mah masdar, mustaqim isim fa'il lah bahasa Arab nama. Jalan yang lurus teh itu minta berarti tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Nah, ini jalan yang istiqomah. Yang barusan di penjelasannya yang disebut istiqomah itu adalah konsisten dalam ketaatan dan menjauhkan diri dari hal-hal sebaliknya. Nah, karena kalau tidak demikian ya nggak bisa dong disebut, nggak bisa kan disebut konsisten, namanya justru celing cingcat bulang betong kakapengan, namanya disebut konsisten. Istiqomah itu kan artinya konsisten. Ternyata konsistennya itu di sini, konsistenlah di dalam amal-amal ketaatan dan menjauhkan atau berhenti dari kebalikannya. Dan kebalikan dari taat itu adalah seperti di hadis yang terakhir, man ato'ani, barang siapa taat kepadaku, kebalikannya waman asoni, barang siapa maksiat kepadaku, tidak taat lah itu, barang siapa taat dan barang siapa tidak taat. Yang namanya taat itu artinya mengikuti apa yang dari Rasulullah, itulah ketaatan. Nah, istiqomahlah di sana dan jauhi apa yang bukan dari Islam.
Tosah tah hadis yang pertamanya ada pondok nyogok atuh ieu mah. Pondok kalimat namakan aman tu billah teh si anak gembala tadi demikian karena dia aman tu billah. Atau ketika membuang duri dari jalan gitu, kenapa mau membuang duri dari jalan? Aman tu billah. Contoh-contoh itu kan beberapa contohnya amalan yang berkata yang baik atau diam. Kenapa mau baru berkata kalau ini yang dikatakannya ini baik, kalau tidak baik saya diam. Kenapa? Aman tu billah. Nah, harus semuanya. Nah, itulah amal-amal ketaatan.